Kita dukung Pak Prabowo menjadi presiden yang sukses, berhasil, rakyat juga pasti akan merasakan kebaikannya, dan kita tentu ingin mendukung Pak Prabowo terus memimpin, dan kita berharap dengan itu semua ya, Demokrat, Koalisi Indonesia Maju juga bisa terus diperankan. Mas Gibran, bareng Mas Gibran ya, Mas? Udah. Banyak politisi muda yang sekarang sudah mulai menampakkan taringnya, kualitasnya. Salah satunya adalah Bung AHY. Nampaknya sudah mulai dewasa dalam berpolitik. Dan dia belajar cukup cepat. Menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat. Nah, tentu mendorong dirinya untuk terus memanfaatkan situasi politik yang berjalan saat ini, bermanuver, biar kelasnya makin naik. Nah, hasil KLB Gerindra yang memutuskan Prabowo sebagai capres pada kontestasi 5 tahun mendatang, benar-benar dijadikan senjata buat AHY. Begawan yang suka mencermati isu-isu politik, melihat level kakaknya Ibas ini sudah mulai paham nih, bagaimana cara memanfaatkan momentum. Hasil KLB Gerindra dipakai untuk menyerang Gibran ketoknya itu. Menyerang, menantang ini enggak tahu nih. Ya setidaknya menggertak lah. Apa dasar Om Begawan menganalisa ke sana itu? Soalnya Mas AHY merespon putusan KLB itu dan berkomitmen untuk terus ada dalam koalisi. Berbagai media kemudian menyimpulkan bahwa AHY dan Demokrat akan mengusung Prabowo di Pilpres tahun 2029. Respon atau komentar yang dikeluarkan itu semacam nabok nyilih tangan. Menko Infrastruktur itu dan Pembangunan Kewilayahan itu memanfaatkan momentum. Dan itu kewajaran alias perkara yang normal dalam dunia politik. Nah, mengatakan Demokrat mendukung pemerintah, soliditas koalisi termasuk setuju dengan gagasan koalisi permanen. Kayak sengatan kalau jengking ke Jokowi dan Gibran. Ya ini analisa Begawan aja. Kan kita semua tahu bapak sama anak itu nggak punya partai, tidak ada perahunya, modalnya nggak ada loh. Sekarang modalnya cuma menyandera kasus saja, karena maka dia tetap masih kuat untuk mempengaruhi semua tokoh-tokoh politik dan partai. Dan cara menyisihkan atau menggeser mereka menurut AHY tidak dengan menekan Prabowo. Ini bisa disebut dengan bermain cantik. AHY sadar dan paham. Dia nggak boleh membuang keluarga mantan dengan cara kasar. Dengan cara jumawa atau sok-sokan. Dia tahu apa karakternya Jokowi dan Gibran. Apalagi Prabowo masih bucin, menyanjung-nyanjung, membela dan mengakui kontribusi Jokowi. Prabowo itu mau bagaimanapun politisi gaek kok, kawaan, barang lawas yang nggak suka ditekan-tekan. Makin ditekan ya yang rugi malah Demokrat sendiri. Gandeng yang mau ditendang itu bapak sama anak yang kebetulan posisi atau jabatannya itu kuat. AHY juga turut ngelibatin bapaknya, bokapnya, Pak BY. Ngomong-ngomong belum lupa kan, seminggu lalu Pak BY kan ngasih nasihat juga agar tidak ada matahari kembar. Apa yang disampaikan Pak BY itu memang bagian orkestrasi, permainan politik untuk menekan Jokowi. Atau bahasanya ingin memisahkan Jokowi sama Prabowo. Lebih baik Pak BY sama AHY itu ya paham. Kedekatan presiden sama mantan itu lagi kuat-kuatnya. Dan mereka gak bisa nake. Meminta malah memaksa. Toh kontestasi masih 5 tahun lagi. 2 pernyataan yang sudah keluar semacam pemanasan saja. Warming up itu loh. Termasuk pula menguji apakah presiden bereaksi keras atas apa yang mereka lakukan. Karena Prabowo itu terkenal loyal, setia, beneran menjaga pertemanan.
Orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya akan beneran dilindungi, dijaga, dibebaskan dari gangguan. Kecuali nanti pada suatu saat Prabowo menemukan sendiri bila dia dikhianati, nah itu baru bisa menjauhkan dari Jokowi sama Gibran. Bisa jadi loh serangan AHY pada keluarga presiden ke-7 ini tidak saja untuk latihan manuver politik, juga sekalian mengantisipasi mumpung posisi wapres belum termasuk pihak yang lumayan dekat sama presiden. Gibran diterima tuh digandeng jadi wapres ya cuma mergo anaknya Jokowi. Di berbagai kesempatan atau dalam sebuah acara di mana presiden dan wapres hadir, kan Pak Prabowo nyuekin beneran keberadaan wapres. Yang sudah semestinya yang malah menyusahkan justru Gibrannya. Nah, meski disibukkan dengan jabatan sebagai Menko, Mas AHY tak percaya selalu ngumpul sama jajaran DPP Demokrat. Mereka melihat, memantau, mencermati apa yang dilakukan Presiden ke-7 sama Wapres. Ngapain mesti dipantau? Ya buat jagani manuver apa yang dilakukan pesaing politik di tahun 2029 nanti. Termasuk perbincangan Mbak Nana sama Jokowi. Itu pasti disimak serius sama Mas AHY. Nah, gagasan-gagasan Jokowi menginginkan partai super TBK pasti masuk dalam buku catatan kecilnya yang selalu ditenteng kemana-mana sama Mas AHY. Dia akan mencari apa yang mau atau dilakukan Jokowi sekarang. Kita semua pasti ngerteni lah, paham Demokrat gede banget sama Jokowi. Wanyel pol itu. Senewan itu sama Jokowi itu yang pernah mau dihancurin itu. Soalnya Pak BY sama Demokrat dijebles-jebles, diblesek-bleseknya sak kayang itu, mentok sampai dasar oleh Jokowi itu. Semua kader dan simpatisan Demokrat pasti belum lupa bagaimana rasanya mereka dipermainkan sama kekuasaan. Munculnya KLB Demokrat itu menghabiskan energi loh, menguji mental, bubarke soliditas kader. Lawang selama berjalan Demokrat kan nggak pernah ada konflik internal. Lah kok penak wae tiba-tiba ada KLB. Opora buat dia lah. Di sisi lain mantan ketua umumnya yang sekaligus mantan presiden ya dipermalukan dengan perkara Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Diprank sama Jokowi yang katanya mau dibangun lagi ternyata sampai sekarang tetap mangkrak. Ini semua menyebabkan rasa sakit teramat dalam. Dan tak jamin Pak BY, Mas AHY, semua kader simpatisan partai pengen melakukan pembalasan. Nah, selama ini Demokrat nggak pernah loh nyerang pribadi keluarga Jokowi. Plus tidak mengomentari di luar konteks kebijakan Jokowi sebagai presiden. Kenapa yang mereka terima lebih menyakitkan? Artinya di kepemimpinan Prabowo sekarang inilah AHY mesti berpikir keras membalas semua tindakan Jokowi. Nah kebetulan perjalanan AHY sebagai sulung anak barepnya Pak BY berbeda dengan Gibran. Barepnya Jokowi tumbuh dengan perhatian dan keistimewaan. Hampir belum pernah loh Gibran merasakan jadi orang kedua. Track record selalu jadi orang yang dilayani pertama. Sejatinya berposisi sebagai wapres itu marai orang nyaman loh. Dulu dia kan bos Cilipari, anak wali kota. Otomatis ya ngomong sak Solo hormat sama dia. Ya kalau Begawan ya enggak. Di tahun 2012 bapaknya munggah level jadi gubernur DKI. Artinya dia terbawa naik. Ikut terdongkrak dengan makin lancar bisnisnya. Bila sebelumnya hanya tingkat kota, kan otomatis level diharganya naik. Tingkat provinsi. Dan kebetulan itu provinsi ibu kota. Saya munggah meneh. Hanya berselang 2 tahun dia jadi anak presiden. Makanya siapapun jadi gak bisa sembarangan buat berinteraksi. Belum usai jabatan bapak Gibran jadi wali kota. Nah, makin menjadi-jadi tuh perasaan dia sebagai orang yang diistimewakan dan orang yang istimewa. Dulu meski jabatan Gibran hanya wali kota, jangankan gubernur, Kapolda, Pangdam, lawang kejaksaan tinggi, rektor, pimpinan perusahaan sampai menteri wae munduk-munduk ketemu wali kota Solo, langsung hormat siap dan ditambah tahun lalu digandeng Prabowo buat ikut pilpres, genap sudah itu perasaannya jadi orang spesial. Nah pada titik ini Mas AHY mesti bisa memainkan peran yang baik, bermanuver dengan cantik, memakai isu-isu yang berkaitan sama publik,
untuk nyerang warga Jokowi. Nah, sebelum ini, maksudnya omongan soal mendukung Prabowo di Pilpres 2029, Mas Ahaye kan nyebut perkara sertifikat pagar laut itu terbit pada zaman Jokowi. Itu memperlihatkan atau bisa ditujukan buat nyerang bapaknya Wapres Pak Jokowi. Permainan ini berhasil. Banyak pihak kemudian meminta agar kasus dibuka sejelas-jelasnya. Apa yang terjadi antara Agung Sedayu sama pengambil kebijakan waktu itu sebelum Prabowo? Pernyataan diperkuat dengan putusan presiden yang memerintahkan pembongkaran pagar laut. Lah meski saiki isu itu bleret, adem jilem, anyep, gak ada pejabat tinggi yang kena. Jangankan pejabat setinggi dirjen, lah wong akan wilayah RBPN Banten saja aman-aman selamat atau gak kena kasus belas. Yang sekarang terancam mesti bertanggung jawab hanya Arsin, tingkatnya kepala desa Ohot. Bukankah itu isu nasional, tempat tidak semestinya bisa muncul sertifikat? Kan tanpa cawe-cawe atau perintah orang pusat, ATR BPN wilayah nggak bisa menerbitkan itu. Sudah banyak yang menduga-duga, ini ada kaitannya antara Agung Sedayu sama mantan presiden. Banyak yang paham hal seperti ini. Nih ya kita semua tahu lah, yang Ginan itu wis rahasia umum, yo bablas saja itu. Nah ini kejaksaan itu malah mundur dari pengusutan kasus ini dan diserahkan pada kepolisian. Ini mundur karena takut, karena menerima sesuatu, atau ada perintah dari orang-orang yang berpengaruh. Bablasnya kasus pagar laut tentu tidak menguntungkan Mas Ahaye. Dia mesti nyari berbagai isu lain buat ngumpulin amunisi untuk nembaki pihak-pihak sebelah sana. Hanya saja Mas Ahaye kurang kendel, kurang berani nih. Tidak punya keberanian cukup buat makin kenceng nyerang. Ini kesempatannya banyak banget loh. Nah di sisi lain kemampuan Gibran bermain politik itu nggak bagus, tidak sebagus politisi-politisi muda lainnya. Lah pakai tuh jajaran petinggi Demokrat agar turut bicara supaya amunisinya bertambah kuat untuk Mas Ahaye. Nah kasus pagar laut, IKN, kanal lapor Mas Wapres, atau aktivitas harian Gibran kan bisa disenggol-senggol buat dikritik. Kan tidak semua mesti dilakukan oleh Ahaye sendiri kan. Dia punya kader-kader Demokrat yang cukup vokal kan. Bisa meminta jajaran DPP Demokrat ikut bersuara. Ya sebenarnya tentang HGB pagar laut itu kan isu-isu strategis itu untuk tetap digoreng-goreng. Sebagai Menko yang juga ngurus pertanahan, Mas Ahaye mesti memainkan isu ini. Kalau berani, ini isu yang pas, yang bisa dipakai untuk membongkar sampai tuntas. Siapa sih yang berada di balik ini semua? Begawan tidak berharap banyak kalau Ketua Umum Demokrat itu bisa atau mau serius dalam perkara ini. Soalnya seperti yang sudah tak sampaikan tadi, hubungan presiden sama mantan masih erat, koyok prangko. Intinya kendel wae jane, beras-beras ngono. Dia memang mesti memilih. Memilah mana yang bisa buat mendowngrade. Juga tidak berisiko pada dirinya maupun pada Demokrat secara keparteannya. Oh ya, ini jangan lupa ini. Nanti kita tetap akan menunggu langkah-langkah Mas Ahaye dalam bermanuver politik untuk bersaing dengan Gibran di tahun 2029. Ya inilah yang sedikit saya sampaikan agar masyarakat paham tentang ombak politik di Indonesia. Dan jangan lupa ngompol spesial 1000 yang akan banyak memperbincangkan soal Om Begawan sendiri akan saya tampilkan di episode mendatang. Tunggu saja ya, jangan lupa subscribe. Dadah.